Ada orang menyangka jalannya lurus. Tapi ujungnya kebinasaan. Nah ini yang dialami manusia yang keluar dari rumah ini. Jadi sesungguhnya mereka sedang berjalan menuju kebinasaan itu sebenarnya. Yang mereka pikir mereka bisa. Nah, tapi manusia juga nggak sadar itu. Tapi Tuhan sendiri tahu bahwa manusia ini sedang berada dalam satu persoalan yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Tuhan mau agar mereka dalam rumah, tapi manusia berpikir mereka masih berada dalam rumah, itu menjadi persoalan. Tiga, dua, satu, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Oke Pak Gem. Siap. Gimana Mike? Lagi kita. Iya. Kita masih di acara kita Pak Gem. Ngobrolin pesona Injil. Iya itu aja. Iya. Ngobrolin pesona Injil. Iya. Nah, jadi kita udah beberapa part yang kita sudah obrolin. Nah, hari ini kita ngobrol sesuatu yang menjadi DNA-nya kita lah di gereja kita ini. Maksudnya apa tuh DNA sini? Jadi ini yang jadi fondasi utama kita lah. Core-nya ya? Core-nya dari gereja kita. Apa itu? Slogan kita kan mulai dari rumah. Tunggu dulu, gerejanya apa nih? Gereja kita mesti jelas. Gereja kita itu Igreja Christ Community. Jangan lupa GBI. Igreja Christ Community. Jadi kita tuh ada beberapa cabang ya, ada beberapa wilayah. Satu di THB, sebagai informasi. Satu di GBI Igreja THB, GBI Igreja Kelapa Gading. Ada di 101. Ada di 101. Nanti Hotel. Alamatnya bisa nanti ditunjukin di layar teman-teman, Bapak Ibu. Juga ada di GBI Igreja Gading Serpong. Ya. Nanti alamatnya Indosuria. Alamatnya ada di situ. Oke. Bicara tentang mulai dari rumah, Pak Gen. Tentu ini kan ada latar belakangnya. Moto ya. Moto mulai dari rumah itu ada latar belakang. Nah, saat ini coba kita bahas latar belakang teologisnya. Jadi semacam kayak landasan teologis. Nah, apakah mulai dari rumah ini dia itu ada dengan sendirinya atau Pak Gem lagi nyantai dapat ilham gitu kan? Ilham ya kan? Nah, kayaknya bagus bahas tentang rumah nih kayaknya. Iya. Atau sesuai dengan visi kita juga kan menjadi keluarga Allah yang memperindah dunia ini melalui Injil atau Injil itu jadi core-nya. Nah, ini pertanyaan simpel nih buat Pak Gem. Landasan teologis untuk bicara tentang rumah ini ada nggak di Alkitab? Iya, jadi tentu ini bukan hasil hasil coba-coba atau tentu bukan karena bagus juga nih, kebetulan enggak. Tentu tidak begitu, tentu ada satu perjalanan panjang. Tapi tadi karena Mike bertanya langsung kepada landasan Alkitabiahnya gitu ya. Nah, mungkin saya mulai menjawab dengan begini. Karena Allah sendiri yang memulai dari rumah. Allah sendiri yang memulai dari rumah. Artinya apa gini? Bagaimana tuh? Kan gini. Pada mulanya Allah. Kejadian 1:1. Iya. Pada mulanya Allah. Oke. Jadi pada mulanya Allah ini menunjukkan bahwa Allah yang berinisiatif. Bahwa Dia yang berinisiatif mencipta. Mencipta di bumi kan, dia mencipta. Menciptakan apa? Di dalamnya alam semesta dan sebagainya, tapi juga menciptakan rumah. Menciptakan rumah. Rumah bagaimana? Nah, nanti akan saya coba jelaskan. Ini mesti pelan-pelan. Mesti pelan-pelan soalnya jangan sampai salah juga. Iya supaya jemaah ataupun saudara-saudari yang menyaksikan podcast ini juga bisa tahu lebih mendalam. Ya, jadi aku paling senang sekali kepada kejadian 1:1 itu. Dari dulu itu, pada mulanya. Artinya apa? Allah yang memulai. Allah yang memulai rumah. Dia cipta rumah di bumi. Nah, supaya tidak makin bingung, mungkin gini, saya buat beda lagi nih. Boleh. Bicara rumah ya. Tapi aku sambil ngopi lah. Iyalah. Jadi gini, bicara rumah itu gini maksudnya, misalnya ya, ambil gini. Seseorang, dia tidak punya rumah secara bangunan. Tapi dia punya rumah. Sulit bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris gini, seseorang ya, dia boleh tinggal di jembatan.
Dia bisa tinggal di jembatan karena situasi sulit dan sebagainya. Mereka tidak punya house, buildingnya. Tapi mereka punya home, tapi mereka punya rumah. Nah ini untuk beda dulu nih. Jadi kalau kita bicara rumah, itu bicara relasi. Oh. Nah itu dia bicara relasi. Nah, jadi oleh karena itu, Allah lah yang memulai rumah itu di bumi, di Taman Eden. Dia ciptakan manusia itu tidak satu kan, tapi dua. Walaupun satu. Manusia itu tunggal, tapi dua. Pria dan wanita. Tunggal tapi jamak, jamak tapi tunggal. Sebenarnya ini kan menggambarkan Allah itu sendiri, Allah Tritunggal. Kan kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia kan. Oke. Dia pun jamak tapi tunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Esa. Ya kan? Oke. Nah, lalu dia menciptakan manusia tunggal tapi jamak juga. Karena kita segambar. Nah, jadi manusia itu di Taman Eden itulah diciptakan Tuhan menciptakan rumah di sana, di mana yang ada di sana sebuah relasi, hanya penyembahan kepada Tuhan. Jadi rumah itu bicara soal adanya relasi ya ke atas penyembahan kepada Tuhan saja. Ini akan menghasilkan juga relasi yang baik kepada sesama. Nah, lalu saya ajak mundur jauh. Boleh. Nah, itu dia. Mundurnya kemana nih? Mundurnya ke sorga sana. Oke, di kawan sana ya. Iya. Sip. Tadi kan saya berkata kan bahwa mulai dari rumah ini bukan ujuk-ujuk. Ini adalah landasan teologinya. Jadi kenapa mulai dari rumah? Ya karena Allah sendiri mulai dari rumah. Rumah tadi udah kita pahami ya. Itu bicara soal relasi. Itu penyembahan kepada Tuhan. Yang ada hanya penyembahan kepada Tuhan. Soalnya rumah ini kan selalu orang mendeskripsikannya sebagai building. Building, makanya bangunan dan relasi, ya kan? Makanya saya katakan tadi, seseorang, satu keluarga ya, mereka susah atau rumah pun masih kontrak, mereka nggak punya buildingnya, belum punya milik sendiri, tapi mereka punya home. Oke. Boleh tinggal di jembatan, boleh, tapi mereka punya home di sana. Ya. Atau mungkin cuma gubuk-gubuk biasa, tapi bahagia karena relasi di sana, itulah home. Oke. Nah, tapi tidak sekedar itu. Yang kita maksud home di sini relasi adalah satu relasi yang baik kepada Tuhan, sebuah penyembahan kepada Tuhan. Jadi rumah itu adalah di mana di sana hanya ada penyembahan kepada Tuhan saja. Kalau agak melenceng sedikit Pak Gem. Berarti bisa juga dikatakan meskipun orang punya rumah yang besar, yang bagus, yang indah, belum tentu punya home. Punya home ya. Yang mau kita bicarakan ini. Ya, iya, berantem mulu relasi yang dalamnya. baik. Kawin lagi dia main serong. Pecah, kayak kapal pecah tuh rumah. Sebelum kita lebih jauh, mundur lagi kita ke belakang. Iya, itu dia. Nah, surga tadi itu apa maksudnya? Iya, gini. Jadi sebenarnya dari kekalan sana pun itu pun bicara rumah juga. Allah kita tuh bicara rumah, keluarga kan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi kan. Mereka berelasi. Nah, jadi pada mulanya adalah Allah. Saya bisa juga berkata pada mulanya adalah keluarga. Oke, ini Karena Allah itu keluarga kan. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena ya udah kita tidak bicara soal perdebatan dogmatis ya, yang nggak setuju nih, ya, yang nggak setuju dan sebagainya. Tapi yang membuat saya yakin sekali kebenaran Alkitab itu Tritunggal karena Allah adalah kasih. Ya. Nah, kalau Allah adalah kasih, maka minimum 2 pribadi dong. Ya. Kasih itu sesuatu yang harus dibagikan, nggak bisa enggak. Kalau Allah berkata dia kasih, maka itu nggak bisa ditahan. Harus ada objeknya untuk memanifestasikan, untuk menyatakan, menunjukkan kasihnya. Kan gitu. Nah, tapi Alkitab bilang bukan 2 pribadi kan, 3 pribadi. Jadi pada mulanya adalah Allah. Pada mulanya adalah Allah, yaitu Allah Tritunggal. Dari kekalan sana. Dia adalah keluarga. Dan di sana hanya ada hadirat Tuhan. Allah Tritunggal ini mereka saling mendiami, ya, saling memuja, ya, tapi tidak ada yang saling memanfaatkan. Oke, Nah, itu coba diulang lagi. Ya. Jadi dia saling mendiami, mengasihi, saling memuja, satu kehendak, iya, satu dalam segala tujuan, hal. Jadi walaupun mereka juga saling mendiami, tapi tidak pernah mencari keuntungan dari yang satu. Karena Allah Tritunggal itu orientasinya itu adalah keluar gitu loh, bukan diri. Oke. Nah itu bicara komunitas. Kalau istilah teologisnya itu atau dari bapak-bapak itu perikoresis. Perikoresis. Iya, perikoresis. Jadi itu kan bicara komunitas. Itulah keluarga. Jadi kalau Allah itu bukan komunitas, sama Tuhan komunitas yang di bumi ini nggak ada esensinya jadinya.
Oh, ke situ implikasinya rupanya ya. Dalam kali ternyata ya. Iya, dia sendiri apa itu komunitas? Jadi Allah itu sendiri kan komunitas kan, keluarga, Tritunggal. Makanya bicara komunitas itu esensi banget sama Allah. Makanya gereja itu bukan hanya individual kan, tapi komunitas kan. Makanya Allah jadi ini penguasa alam semesta ini semua itu jamak, tapi tunggal. Oke. Jadi dengan kita belajar seperti ini, menutup bagi kita seseorang yang mau jadi berkuasa. Iya, jadi melalui Allah Tritunggal ini yang adalah keluarga, ini memberi pelajaran sama kita untuk apa itu komunitas dan menghargai komunitas itu. Gak ada yang menonjol. Kata siapa itu? Itu kata Pak Gem. Iya. Untuk semua jemaat di gereja. Iya, bukan juga suka diulang-ulang sama pemain itu. Oh iya, pemain keyboard itu. Main keyboard. Kita mentionnya namanya. Mantan. Dikit-dikit nggak boleh ada yang menonjol. Nggak boleh ada yang menonjol. Itu meresapi dia. Iya kan, ya mudah-mudahan betul-betul meresap ya. Iya, Iya, nah jadi Allah yang adalah keluarga itu, disitulah. Jadi di sana itu, yang ada hanyalah hadirat Allah, yang ada hanyalah ya pemujaan kepada Allah kan. Saling memuja mereka. Nah lalu kemudian, Allah memulai mencipta. Oke. Yang mencipta rumah yang sudah saya sampaikan dari duluan itu. Yang Taman Eden itu. Iya, Taman Eden itu kan. Jadi kan begini, Allah memberi mandat ya. Ini saya coba memahaminya seperti ini ya. Oke. Allah kan menciptakan bumi. Lalu diberilah perintah kepada manusia itu. Kuasailah bumi. Tapi Allah kita itu Allah yang luar biasa, yang nggak pernah muluk-muluk juga ya. Kenapa? Nah, sebelum dia menjadi berkat bagi seluruh bumi, dia bikinlah rumah, tempat tinggal. Mungkin kalau bolehlah kita katakan itu buildingnya, real di Taman Eden itu, ya kan? Nah, mereka di Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan begini, lalu Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden kan? Ya. Untuk apa? Dikasih tugas untuk mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara. Melihara. Ini bolehlah kita seperti yang dikatakan oleh teman kita itu kan, mengusahakan itu menunjuk kepada mengolah, memelihara itu mengelola. Nah, jadi Tuhan itu Tuhan itu teman kita ini sini Pak Welem ya, Pastor kan? Welem ya. Waktu hari itu kan dia pernah ada sharing tuh. Nah, lalu Adam dan Hawa itu mereka harus mulai dari situ. Dari rumah itu. Itulah rumahnya Taman Eden itu. Rumah kebahagiaan mereka. Tanpa ada dosa. Di sana hanya penyembahan kepada Tuhan. Di sana hanya saling cinta. Itulah rumah itu, Taman Eden. Sorry Pak Gem. Sebelum lebih lanjut, aku ini sedikit tergelitik di pikiranku. Emang Allah itu sebetulnya kekurangan, apa maksudnya? Gini, pertanyaan aku tuh gini. Apakah Allah itu kekurangan relasi sehingga dia membangun rumah juga untuk manusia? Enggak. Jadi gini, itulah sebabnya kalau tadi dia hanya tunggal, kita bisa ngomong seperti itu. Oke. Nah, dia harus membuat yang lain lagi. Ya, supaya bisa mencurahkan kasihnya. Apakah dia nggak cukup dengan dirinya sendiri? Atau apakah Kalau tunggal, Oh. kalau tunggal. Sehingga dia perlu menciptakan manusia untuk mencurahkan kasihnya. Karena dia adalah kasih. Nah, tapi kalau itu terjadi, dia bukan Allah. Dia bukan kasih. Kenapa? Karena dia tidak self-sufficient. Ya, Karena dia self-sufficient. tidak cukup pada dirinya. Tapi itulah sebabnya Allah itu kasih 3 pribadi, Allah Tritunggal. Jadi ketika dia menciptakan manusia bukan mau cari bahagia. Itu dia maksud saya. Bukan supaya kau sembah aku. Iya, Kau muliakan aku. Kau harus bersekutu denganku. Bukan, itu bukan Allah namanya. Jadi seolah-olah dia butuh yang lain untuk kebahagiaannya. Berarti dia belum bahagia. Itu dia. Topik bahagia kita bisa bahas lagi. Iya, nanti kita berarti itu bukan bahagia. Oke. Sampai di mana tadi? Hang kadang-kadang. Nggak apa-apa. Iya. Jadi kan itulah alasan supaya nggak kepotong nih konstruksi berpikir teman-teman dan kita semua. Lalu Allah kemudian menciptakanlah manusia. Menciptakan manusia kan. Adam dan Hawa. Diciptakanlah manusia, pria dan wanita. Iya. Ingat ya pria dan wanita ya. Iya, pria dan wanita. Nggak ada Nah, pria sama- ditempatkan di mana tadi? Taman Di Eden. rumah. Taman Eden itu. Tapi visi Tuhan, bumi inilah rumah itu kan sesungguhnya. Di mana mereka harus memelihara dan mengelola. Ya, mengelola tadi. Karena Tuhan tuh nggak muluk-muluk. Ayo dari kecil dulu. Rumahmu yang Taman Eden dulu.
Lalu Tuhan suruh mereka beranak cucu supaya apa? Supaya bumi ini dipenuhi oleh keturunan-keturunan ilahi. Jadi bumi ini betul-betul rumah yang ada hanya penyembahan kepada Tuhan. Itulah pada mulanya. Dan itulah sesungguhnya bahagia itu ketika mereka dalam relasi dengan Tuhan itu. Dalam sekali terdalam dasar ini. Nah, waktu manusia diberikan Allah mandat untuk mengusahakan, mengelola, dan lain sebagainya itu, apa yang terjadi Pak Gem? Kalau kita tahu bersama kan kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa. Nah ini sebelum lebih jauh ke jatuh dalam dosa ini, bagaimana menggambarkan rumah itu sendiri dengan kejatuhan manusia itu? Memang catatan Alkitab kita nggak banyak soal bagaimana sih manusia pertama berelasi. Ya. Sebelum jatuh dalam dosa di Taman Eden, di rumah mereka yang bahagia itu. Seperti apa sih? Biar kita contoh gitu loh. Hubungan keluarga itu, suami istri seperti apa sih? Itu seperti apa sih? Nggak ada catatannya yang gamblang memang. Jadi secara teologis dibangun oleh para pakar ya, bahwa di penciptaan itu manusia God center karena belum jatuh dalam dosa kan. Oke. Yang ada hanya cinta kasih. Tapi ada satu ayat yang bisa menolong. Apa tuh? Menolong. Menurut saya ini cukup untuk menolong kita. Di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang coba Mike yang baca deh. Iya. Kejadian 2 ayatnya yang ke-23. 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, menurut saya ayat ini maknanya apa nih? cukup untuk menggambarkan cukup untuk menggambarkan betapa indah, sempurnanya relasi suami istri saat itu. Nah, ini sebuah ekspresi Ibrani sebenarnya. Apa tuh? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu sebuah ekspresi Ibrani yang menggambarkan kesukacitaan. Ekspresi Ibrani menggambarkan kesukacitaan. Sukacitaan. Jadi sang mempelai itu, kedua-duanya itu sangat sukacita sekali ketika mereka dipersatukan oleh Tuhan itu dalam relasi mereka, dalam keluarga mereka. Yang kedua, ada penerimaan di dalamnya. Jadi tidak nolak kan. Inilah dia tulang dari tulangku itu. Jadi sukacita sekali, ada kegirangan. Ya, baru perhatikan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi bagi Adam nggak asing ini bagian dari diriku. Nah, jadi betapa indahnya relasi saat itu. Betul-betul ada penerimaan, betul-betul ada sukacita di dalamnya, betul-betul bukan yang asing ini. Nah, inilah ayat menurut saya menggambarkanlah relasi manusia saat itu. Di rumah itu. Iya, dalam rumah itu. Iya, betapa indahnya. Kemudian yang kedua, tapi kita bisa ambil ini dari Kejadian pasal 3 waktu kejatuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu dikatakan di situ Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8 ya, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka. Jadi mereka cukup tahu itu langkah-langkah kaki Tuhan yang datang. Menunjukkan ada sebuah relasi dong selama ini ya. Nah, mungkin dari situ kita bisa melihat betapa indahnya. Namun secara teologis ya dipahami, sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu God center. Berpusat pada Tuhan. Dan sejujurnya, bahagia sekali mereka di situ. Bahagia sekali mereka saat itu. Nah, lalu kemudian jelas ya. Jelas. Jadi jelas. Pertanyaannya tadi apa? Mengapa mulai dari rumah? Ya karena Allah yang mulai. Jadi bukan suka-suka Igrea, bukan karena Igrea mau membuat biar keren, bikin tren, moto, apalah gitu, enggak. Supaya beda aja dari yang lain. Iya, bukan. Itu memang tentu dari perenungan panjang, kalau boleh saya katakan itu puluhan tahun juga. Ya, nanti perenungan itu kita bahas waktu bagaimana. Betul. Tapi gini, masuk ke tadi manusia itu akhirnya keluar dari rumah. Keluar. Bahagia sekali kan? Dalam kebahagiaan. Iya. Gitu. Lalu mereka kehilanganlah kebahagiaan itu. Iya. Nah, ini yang mau kita bahas kan, bicara bahagia nanti kita bahas ya. Kita bahas nanti. Jadi saya tidak uraikan di sini. Nah, apa sebenarnya yang nanti mau kita bahas di selanjutnya itu begini.
Kurang bahagia apa mereka di Taman Eden? Nah, itu pertanyaan inti tuh. Kurang bahagia apa mereka Taman Eden? Ya kan, kurang bahagia apa? Tapi tahan aja. Tahan dulu, nggak usah Jangan nggak usah dikeluarkan. saya jawab ya. Iya, jangan dikeluarkan. Tapi ini pertanyaan aja ya. Ini pertanyaan retoris. Iya. Nanti, Kurang bahagia apa? Mereka bersama Tuhan setiap hari loh. Ya, ya, Mereka nggak mengenal dosa loh. ya, betul. Kok bisa akhirnya mereka memilih keluar dari rumah itu? Coba nih. Oke, kita agak fast forward. Nah, Jadi ceritanya sudah loncat lah kita nih ya. Loncat lah. Nah, akhirnya keluar dari rumah. iya, keluar dari rumah. Manusia itu keluar dari rumah di mana yang Tuhan memang ciptakan mereka untuk menikmati relasi. Akhirnya ketika mereka keluar dari rumah, apa yang terjadi? Putus hubungan, relasi dengan Allah. Menghasilkan ketidakbahagiaan itu kan. Sehingga mereka ketika keluar dari rumah, karena mereka berpikir mereka bisa membangun rumahnya sendiri. Mereka bisa membangun bahagia sendiri tanpa Tuhan. Nah, itulah manusia pertama Adam dan Hawa ini. Dan mereka ketika mereka keluar dari rumah, ya dibuang kalau kita masuk kepada orang Israel karena kejahatan mereka, karena dosa mereka pun dibuang ke dalam pembuangan. Ini tipologinya lah ya. Iya kan, iya dibuang kan mereka juga. Nah, ini manusia pertama mereka berdosa dibuang Tuhan lah, ya mereka keluar dan dibuang Tuhan dari taman kebahagiaan itu sehingga mereka hidup untuk dirinya sendiri saja. Sesungguhnya apapun yang dilakukan mereka sedang berusaha membangun rumah dalam versinya sendiri. Di luar itu. Iya, di luar rumah yang dirancang oleh Tuhan. Iya. Nah, mereka berpikir, marilah kita bangun rumah minimum 3 lantai. Nah, bahagia kita. Ya. Lalu berhasil nggak berhasil? Orang jahat nggak? Belum tentu jahat juga. Dia pekerja keras. Dia pintar, cerdas. Nah, lalu dapat 3 lantai rumah. Mobilnya keren-keren. Ketika mereka menjalani, ternyata enggak tuh. Nggak ada sukacita juga di dalamnya. Iya. Mereka mengejar kenikmatan, tapi tidak bahagia. Oke. Mereka mengejar kesenangan, tapi nggak bahagia. Jahat nggak? Belum tentu jahat juga. Ya. Belum tentu jahat. Oke. Nah. Gini Pak Gem, sebelum lebih jauh, iya. aku potong sedikit. Iya. Kan pada akhirnya manusia ini kan keluar dari rumah. Yaitu mencari kebahagiaan tadi, atau membangun kebahagiaan sendiri. Nah ini apakah endingnya itu memang manusia itu harus ada di luar rumah yang dirancang Allah, ataukah manusia itu harus kembali ke rumah yang sudah dirancang Allah itu? Nah, kalau kembalinya pun, bagaimana nih cara kembalinya? Ini tadi selanjutnya yang mau saya ceritakan ya. Nah, jadi akhirnya manusia itu terus mencari atau berbuat, mau mencoba menciptakan rumah bagi diri sendiri. Ya. Karena bagi dia mereka mampu. Ya kan, mereka mampu menciptakan rumah bagi sendiri yang lebih baik. Tapi mereka nggak tahu. Ini yang dikatakan Amsal. Apa tuh? Ada orang menyangka jalannya lurus. Tapi ujungnya kebinasaan. Nah, ini yang dialami manusia yang keluar dari rumah ini. Jadi sesungguhnya mereka sedang berjalan menuju kebinasaan itu sebenarnya. Yang mereka pikir mereka bisa. Nah, tapi manusia juga nggak sadar itu. Tapi Tuhan sendiri tahu bahwa manusia ini sedang berada dalam satu persoalan yang dia sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Tuhan mau agar mereka dalam rumah, tapi manusia berpikir mereka masih berada dalam rumah. Itu menjadi persoalan. Itu jadi persoalannya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi ya. Jadi Tuhan kan mau agar mereka dalam rumah. Tapi manusia berpikir mereka itu sedang dalam rumah. Makanya mereka paksa terus berjalan. Finish sebenarnya manusia, kebinasaan. Tapi Tuhan menciptakan kita bukan untuk binasa. Itulah sebabnya Allah kita, ya Bapa mengutus putra tunggalnya. Tuhan Yesus Kristus meninggalkan rumahnya. Meninggalkan rumahnya yang sejati, dia menanggalkan semuanya. Dia masuk ke dalam dunia ini, dia masuk dalam sejarah, pinjam rahim seorang wanita yang bernama Maria. Nah, lalu dia berada di sana, dididik dalam pendidikan Yahudi. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya pun, akhirnya ternyata dia pun ditolak di rumahnya yang di bumi ini. Sampai ia berkata dalam Lukas pasal 9, ya Lukas pasal 9, dia bilang, ayat berapa dia? Saya jadi lupa dia. Lukas pasal 9, coba ayat 50-an deh. Bentar ya.
Lukas pasal 9, ayatnya 58, bukan 59, 58. Dikatakan begini, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Jadi dia sendiri pun dibuang juga ternyata. Waktu dia pelayanan di bumi dia nggak dianggap, dia ditolak juga. Ya. Nah, puncak penolakan itu, dia dibunuh di atas kayu salib. Jadi dia pun dibuang. Menggantikan tempat kita yang sudah terbuang ini. Menggantikan tempat kita yang sudah keluar dari rumah ini. Sebenarnya. Di atas kayu salib itu. Dan dia memang datang untuk menggantikan kita kan. Untuk menggantikan kita berada di dalam rumah dalam tanda petik. Rumah yang diciptakan manusia. Padahal rumah itu menuju kebinasaan. Sehingga Yesus datang mengambil tempat kita, menggantikan tempat kita di rumah yang sebenarnya menuju kebinasaan ini. Dia rela mengalami kebinasaan di rumah yang manusia buat itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika Yesus menggantikan tempat kita mati di atas kayu salib, itulah satu-satunya cara Tuhan Yesus mengembalikan kita kembali ke dalam rumah. Masuk ke rumah. Iya, kembali dalam rumah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia, percaya kepada karyanya, ya, sehingga kita didamaikan kembali dengan dirinya. Kita didamaikan kembali dengan Allah. Ketika kita didamaikan kembali dengan Allah, inilah kita menemukan rumah itu. Karena rumah tadi bicara apa? Penyembahan kepada Tuhan, relasi kepada Tuhan. Itu rumah. Jadi dengan kata lain, hanya pribadi Yesuslah yang bisa membawa kita kembali ke dalam rumah, itu. Iya. Ada nggak selain Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Harus Yesus ya? Harus Yesus. Kenapa? Gini. Karena gini loh. Tuhan kita ini sangat konsisten ya. Apa nih maksudnya? Sempurna. Konsisten? Dia sendiri yang berkata, kalau kau makan buah itu kau mati. Dia sendiri juga yang berkata, upah dosa ialah maut. Itu nggak bisa ditarik kalimat itu. Dan manusia sudah berdosa. Jadi manusia nggak cukup berkata, Tuhan aku minta maaf ya Tuhan. Lalu, oke anakku. Nggak cukup. Harus ngalami maut itu. Nggak cukup. Jadi Tuhan itu akhirnya, Tuhan pun tahu bahwa manusia itu nggak bisa menanggung ini kan. Menanggung akibatnya ini. Makanya dia sendiri datang kan. Menggantikan tempat kita. Oke. Nah, sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada karyanya di atas kayu salib, kita percaya kepada Injil itu, ya kan? Nah, kita didamaikan dan kita sekarang telah berada di dalam rumah. Jadi diharapkan keluarga-keluarga Kristen atau keluarga-keluarga ya percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, keluarga khususnya gereja kita, semuanya itu ya menerima Injil ini, percaya kepada Injil ini, lalu kita menghidupi di dalamnya sehingga satu keluarga kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan dan menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan. Sehingga dalam rumah kita yang ada hanya penyembahan kepada Tuhan. Nah, bayang masing-masing ini berelasi dengan baik ke Tuhan. Ini akan menghasilkan relasi horizontal yang baik kan? Tapi. Ada DP Mar. Tapi, kan gitu kan. Tapinya gini. Oke, kita sudah diselamatkan, sudah ditebus, Roh Kudus ada dalam kita. Tapi belum ada yang sempurna. Ya. Sehingga kita lihat pasangan hidup kita, anak-anak kita, teman kita di gereja. Belum sempurna, bisa melukai. Tapi kita sebagai orang-orang yang di rumah yang telah ditebus Tuhan ini, kalau benar-benar sadar sama-sama orang yang telah ditebus Tuhan, sama-sama orang yang telah mengerti Injil ini, akhirnya bisa menjalani bersama dalam kekurangan. Lihat pasangan kurang, ya kenapa dia begitu ya? Kita bisa memahami dia, karena pun kita punya pergumulan yang sama. Sehingga kenapa? Poinnya sama-sama memandang kepada salib itu loh. Sama-sama sadar bahwa kita orang-orang yang telah ditebus. Kita orang-orang yang tadi terbuang dari rumah. Sudah dikembalikan ke dalam rumah. Tapi rumah kita belum sempurna. Ya kan? Tapi Tuhan berjanji. Gini loh, kita lihat pasangan kita yang tidak sempurna, yang bisa juga membuat kita terluka. Tapi kita pun bisa jadi tidak terluka karena kita sama-sama tahu kita orang yang telah ditebus Tuhan bersama. Yang harus berjalan bersama. Nah, tapi jujur, kalau hanya berhenti di sini, kita patah semangat juga. Siap, oke.
bicara tentang itu kan bicara tentang value-value yang akan kita lakukan di rumah gitu Pak. Jadi kita bahas di part Ini jangan sampai lupanya nih. Apa tuh? Ini dikit lagi nih, dikit lagi. Kalau cuma hanya berhenti di sini, wah gagal kita. Kita akan putus asa. Jadi Karena pasangan kita pun tiap hari bisa melukai juga. Jadi apa kekuatan kita ini? oke. Salah satunya kita udah tebus Tuhan, amin. Ah, ah. Tuhan janjikan kita rumah yang sempurna. Oh. Makanya dia bilang, Oke. aku pergi Untuk menyediakan tempat bagimu. Sarana menyediakan tempatnya apa? Menyediakan bukan tempat, rumah. di rumah bapak. Rumah tuh banyak bapakku, tempat. ya. Bagaimana jalan Tuhan menyiapkan rumah itu? Salib tadi. Tanpa salib kita nggak punya rumah di sana. Ya, ya, ya. Gitu loh. Nah, lalu kita tahu dalam ketidaksempurnaan bersama pasangan, gitu ya. Nah, Kita sama-sama memandang ke sana itu pengharapan. pengharapan kita ya. Bayangin kalau nggak ada janji rumah yang sempurna itu, capek. Tapi karena ada itu, nah kita bisa saling menguatkan. Yuk berjalan bersama. Ya, Karena ya, Tuhan janjikan yang ini di sana kan gitu. Lalu sadar itu, nah kita ya terus dalam sebuah pembaruan ini. Tadi beberapa kali Pak Gem ngomong soal kesadaran, tapi ini udah kayaknya konsisten Pak Gem lah kalau bisa. Jadi tadi kan beberapa kali Pak Gem mention terkait dengan manusia itu seolah-olah berpikir dia sudah ada di rumah, tapi rupanya dia ada di luar rumah. Tadi sudah dibuat gospel connection lah, Tuhan Yesus meninggalkan rumahnya dan di rumah di dunia ini pun dia ditolak untuk menebus dosa kita. Ya pada faktanya kita semua sudah ada dalam rumah. Nah bagaimana dengan orang yang belum sadar atau tidak sadar, dia sesungguhnya masih di luar rumah gitu. Bagaimana membangun awareness ini atau kita ini tugasnya seperti apa? Tugas kita yang disampaikan oleh Tuhan adalah yang menyampaikan berita Injil itu. Nggak ada yang lain tugas kita. Mengkhotbahkan Injil. Mengkhotbahkan Injil dan memperagakan Injil. Setiap hari ya. Ya, kalau pinjam bukunya Sen Sen Senjaya. Profesor Sen Pendeta Senjaya. Sen Senjaya ya. Dia bukunya apa? Menginjili hidup dan menghidupi. menghidupi Injil. Nah, ini bagian kita. Jadi kita beritakan ya secara verbal, lalu kita praktekkan. Nggak ada jalan lain. Selain setelah itu ya itu karya Roh Kudus. Oke. Kita jangan juga memaksa apa yang kita bisa buat, nggak ada, hanya menyampaikan lalu menghidupinya. Nah kita berdoa ya mereka sadar akan hal itu. Oke. Gitu. Kesadaran itu yang membuat akhirnya dia kembali ke rumah. Iya, memang orang kalau nggak ada self awareness nggak akan bisa bergerak, tetap aja di sini. Seseorang bisa dari sini pindah ke sini ketika waktu di sini ada self awarenessnya. Kayaknya self awareness kita bisa bahas lebar. Bisa, misal tiba-tiba misalnya udah mau habis waktu kita. Ini kan self kan ada awareness itu. Benar. Nah, karena kita sadar waktu udah mau habis, ya kita akhirnya mau mulai tutup-tutup lah, mulai mau closing. Ada sebuah pijakan yang baru atau ada sebuah berpindah ke bagian yang lain. Ya. Oke. Thank you Pak Gem. Iya. Nanti kita bahas lagi di part selanjutnya. Jadi mau di closing statement atau mungkin? Tadi closing statementnya itu menghidupi Injil dan gitu ya. Tapi mungkin hidup. izinkanlah saya 45 detik lah. 45 detik boleh. Iya, jadi apa tuh? Jadi sebenarnya mulai dari rumah ini begini. Jadi Allah sendiri adalah keluarga itu yang rumah. Ya kan di sana hanya ada penyembahan kepada Allah. Kemudian dia ciptakanlah rumah di bumi ini, sebuah rumah kebahagiaan untuk manusia ya. Tapi manusia ini yang akan kita bahas nanti soal kebahagiaan, mereka memilih keluar dari rumah ya. Ketika mereka di luar rumah nggak ada kebahagiaan di dalamnya, mereka akan berakhir kepada kebinasaan. Tapi Tuhan tidak menciptakan kita untuk binasa. Itulah sebabnya Ia datang dari sorga, meninggalkan rumahnya yang sejati, masuk ke dalam rumah dalam dunia ini. Itu pun dia ditolak, dibuang, puncaknya di atas kayu salib itulah. Puncaknya dia ditolak juga, dibuang dia, dan semua ini dilakukan apa? Untuk menggantikan kita dibuang yang ditolak ini, gitu loh. Dia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Tapi ternyata itulah jalan untuk apa? Untuk murka Allah itu kan, mengembalikan kita ke dalam rumah. Dia menerima murka yang harus kita terima supaya kita kembali ke dalam rumah, yaitu kebahagiaan bersama Tuhan itu. Nah, sehingga kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjanjikan kita rumah yang sempurna di sorga nanti, tetapi jangan lupa kita masih di bumi, kita masuk terus dalam pembaruan untuk bertumbuh menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Lalu satu kali kita menutup mata, kita ada di dalam sorga. Kan begitu sebenarnya. Paten nih, ini obrolan kita selama 29 menit, 30 menit disamerikan
dalam 45 detik. 45 detik. Paten. Thank you Pak Gem. Iya, Sampai siap. jumpa di ngobrolin pesona Injil selanjutnya. Selanjutnya. God bless. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bahagia, selalu bahagia. Bahagia Ya, selanjutnya. selalu bahagia itu. Mantap. Oke.